Bagi saya selaku penyuluh ya, ini panggilan jiwa sebenarnya, Pak. Karena banyak sedekahnya. Sedekah jariah itu juga saya lihat dari kehutanan. Kalau kehutanan kan kita nanam sekarang, tapi yang manen kan kita nggak tahu. Contoh kayak kita nanam jati misalnya, 80 tahun baru panen. Bisa jadi kita sudah nggak ada, tapi anak cucu kita bisa merasakan hasil panen. Ya, apalagi kalau di komunitas kebaikan ya, suka ikut ngaji itu terinspirasi juga. Oh, ternyata bahasan tentang pohon ini dibahas secara detil oleh Al-Quran gitu. Di surat Ibrahim ya, sebutkan tentang bagaimana pohon itu jadi salah satu postur orang-orang yang berbuat baik itu seperti pohon. Akarnya menghujam gitu, batangnya kuat. Dan hebatnya sedekahnya pohon nih, kadang-kadang pohon itu ketika dilempar, dia tidak melempar balik, tapi memberikan buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan nama saya Muhammad Amin Amanto. Profesi saya sehari-hari sebagai penyuluh kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 9. Di mana di cabang Dinas Kehutanan Wilayah 9 ini ada 2 kabupaten yang jadi wilayah kerja, yaitu Sumedang dan Indramayu. Dan lebih spesifik lagi, saya ada di Kecamatan Sumedang Selatan. Saya dulu bertugas sebagai penyuluh kehutanan mutasi dari Jawa Tengah tahun 2019. Kemudian di sini mulai aktif tahun 2019 dan beraktivitas sebagai penyuluh kehutanan. Suka dukanya, karena waktu itu masih baru, sehingga perlu mengenal lebih jauh lagi tentang potensi wilayah yang ada di Kecamatan Sumedang Selatan khususnya. Dari mulai Cadas Pangeran sampai dengan batas Kecamatan Cibugel sendirian ya. Dengan wilayah binaan yang luar biasa, sementara berbagai permasalahan juga cukup kompleks. Dan kelompok binaan saya ini ada 22 kelompok tani hutan dengan luas lahan kritis itu sekitar 1.700-an hektar sendiri. Maka otomatis saya perlu mitra, dan mitra itu adalah para kelompok tani hutan ini yang kebetulan kita bentuk bareng-bareng dengan mereka. Kita sama-sama mengelola hutan ini supaya lebih bermanfaat baik secara ekologis, berkelanjutan ya, ataupun secara ekonomis gitu. Dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Karena masyarakat sekitar hutan ini jadi penyangga untuk kelestarian hutan ke depannya. Ya, kita juga khawatir dengan berita-berita yang ada di luar sana begitu ya, tentang kondisi hutan di Indonesia yang berkurangnya cukup banyak. Bahkan sampai dalam 1 tahun itu bisa jutaan hektar yang berkurang dikit. Nah, makanya saya sebagai penyuluh kehutanan merasa terpanggil gitu untuk bisa bersama-sama masyarakat melestarikan hutan dengan cara kelola kawasannya, kelola kelembagaannya, dan juga kelola usahanya. Kebetulan saya emang dari dulu, dari sejak masuk ke dunia kerja, saya terbiasa di lapangan. Bukan orang yang itu tadi nyaman di kantor. Ya. Karena di lapangan itu masalahnya memang lebih kompleks, tapi juga suka dukanya lebih banyak gitu ya. Dan kita lebih fresh. Selalu mendapatkan pengalaman yang baru setiap harinya. Selalu mendapatkan masalah yang baru setiap harinya dengan masyarakat. Dan itu jadi tantangan buat kita untuk memecahkan masalah itu. Dari 22 kelompok saya yang datang langsung ke masyarakat. Kecuali ada beberapa urusan yang harus diselesaikan secara administratif ke kantor. Gitu. Jadi biasanya saya yang turun langsung ke lapangan untuk berinteraksi dengan mereka. Sifatnya kalau di kita namanya anjang sana atau anjang karya. Nah, dari sana kemudian kita gali permasalahan yang ada di mereka, keinginannya seperti apa gitu. Nah, syukur-syukur kita bisa memecahkan masalah itu sendiri ya. Kalaupun tidak ya bareng-bareng lah dengan masyarakat, masalah yang dihadapi ini bisa terselesaikan bersama-sama. Karena kita di Dinas Kehutanan itu mengelola hutan rakyat. Dan hutan rakyat itu bukan hutan dalam kawasan, tapi hutan di luar kawasan hutan. Unik juga ya, hutan di luar kawasan hutan. Jadi hutan yang dikelola oleh masyarakat. Bisa di lahan milik, bisa di tanah kas desa. Gitu.
Nah, lahan-lahan itulah yang kemudian jadi konsen kita. Karena biasanya begini, kadang desa atau masyarakat punya lahan, tetapi kurang optimal pemanfaatannya. Begitu. Padahal daerah mereka itu misalnya cocoknya dipakai untuk tanaman keras atau tanaman buah-buahan segala macam supaya menyangga agar air tetap terjaga. Jadi kadang disalah manfaatkan dengan buat sawah, begitu kan tidak cocok gitu untuk daerah-daerah atas. Kalau mitra kerja saya ya, selain dengan Dinas Kehutanan, kita ada dengan BKSDA. Ya, BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Karena kebetulan ada daerah-daerah di mana kelompok tani hutan binaan kami ini berada di daerah kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan. Contoh seperti misalnya di sini di Citengah, ini berbatasan langsung dengan kawasan hutan Taman Buru Karembi Masikit. Ya, sehingga otomatis kita juga perlu berkoordinasi dengan mereka. Nah itu tadi dari awal saya sudah sampaikan ada 3, kelola kawasan, kelola kelembagaan, kelola usaha. Kalau berada di kawasan berarti yang kita konsentrasikan adalah kelola kelembagaan dan kelola usahanya. Begitu. Dan alhamdulillah selama dari 2019 koordinasi kita juga luar biasa ya, termasuk salah satunya yang jadi tantangan itu biasanya kita ada yang disebut dengan konflik satwa, Pak. Konflik satwa itu karena ini kawasan hutan dilewati oleh listrik ya. Begitu. Karena dulu baru tahun 2024 Desa Citengah ini di tempatnya di Blok Cisoka itu baru dapat listrik. Ada 80 kakak gitu yang belum dapat listrik, kemudian ada proyek dari kabupaten ya untuk pelistrikan di sana. Otomatis lewat kawasan hutan. Nah, itu banyak terjadi konflik satwa di situ. Jadi mulai dari namanya juga listrik ya, ada yang lutung kesetrum gitu ya, monyet ekor panjang kesetrum. Itu bagian penanganan kita juga. Kita kerjasama dengan BKSDA gimana penanganannya sampai akhirnya kemudian dibuat pelindung supaya satwa ini kalau dibiarkan dalam waktu lama maka otomatis penghuni hutan ini akan habis, terutama mereka yang biasa hidup di atas pohon. Jadi di kita itu ada yang disebut dengan hasil hutan bukan kayu. Mana ada hasil hutan ada 2 ya, hasil hutan kayu dan bukan kayu. Salah satunya adalah madu. Kebetulan kita ada di lokasi Wanawiyata Widyakarya Lebah Madu Pasundan. Ini tempat pelatihan dan pemagangan untuk budidaya lebah madu yang bersengat dan tidak bersengat. Gitu ya, unik ya. Karena kita kenal lebah itu biasanya hanya yang bersengat saja. Sehingga kadang orang ada ketakutan gitu. Ah, saya mau budidaya lebah tapi takut diprotes warga. Khawatir ada warga lewat disengat oleh lebah yang saya ternakan. Nah, makanya di sini ada konsep lebah madu yang tidak bersengat. Itu yang disebut dengan heterotrigona. Gitu ya. Dan di sini alhamdulillah koleksi kita cukup lengkap. Dari heterotrigona itu kalau di Indonesia itu ada sekitar 116 jenis lebah tidak bersengat yang trigona kalau nggak salah. Dan di sini kita sudah mengkoleksi sekitar 5 jenis, dari mulai yang lokal sampai yang jenisnya besar. Jadi yang lokal itu namanya Levisep, kalau yang jenis besar kita ada Thoracea. Dan alhamdulillah tahun ini kita juga sudah mengembangkan tempat pelatihan itu dengan budidaya telur omega. Jadi konsep semuanya ini budidaya, insya Allah. Makanya kalau kita belajar lebah sebenarnya tidak melulu tentang madu. Kadang orang ngomong lebah itu pasti ingatnya hanya madu. Dan uniknya lebah trigona ini adalah lebah yang selain tidak bersengat, itu satu-satunya jenis lebah yang bisa menghasilkan propolis. Yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan madu. Kalau madu di sini setengah liter ya 500 ml itu harga pasarannya 150.000. Tapi kalau dibuat propolis yang mungkin hanya sekitar 50 cc mungkin itu harganya sama dengan yang 1 botol madu. Dan di sini ini tadi tidak melulu madu, kita juga bisa jual beli koloninya. Ada koloni lebah itama yang jadi andalan kita. Koloni itu apa? Koloni itu bibitnya atau kawanannya gitu lah. Kerajaan lebahnya atau rumahnya lebah dengan isi-isinya. Ya, dan kita kemarin dengan PLN Indonesia Power di Cirata itu kerjasama hampir 400 stup koloni kita jual. Satu stupnya sekitar 2,5 juta. Potensi ekonominya luar biasa ya. Coba ini kan dikelola apa? Kehutanan atau dikelola oleh KTH. KTH. Ya, KTH itu kelompok tani hutan. Ini KTH ini dibentuk tahun 2020. Biasanya untuk menuju ke Wanawiyata itu butuh proses cukup panjang, bahkan ada bisa yang sampai
puluhan tahun gitu bisa wanawiyata. Tapi KTH ini luar biasanya dalam waktu yang tidak lama ya, tahun 2024 ini sudah wanawiyata. Artian dia sudah bisa menyelenggarakan pelatihan dan pemagangan sendiri. Karena tamu-tamu yang datang ke sini luar biasa. Jadi setiap Sabtu dan Minggu ini rame nih kalau di sini. Untuk yang pelatihan dan pemagangan kita sudah ada beberapa angkatan. Ya, beberapa angkatan udah puluhan bahkan ratusan orang ya. Pernah dari Depok itu 3 bis besar gitu. Pengen belajar. Kebetulan yang di terminal bawah, terminal wisata ya di sana. Karena di sini jalannya masih rusak waktu itu, akhirnya kita pelatihannya di bawah. Kita edukasi tentang budidaya lebah madu trigona ini. Terus dari berbagai akademisi juga sering ke sini, dari Unpad, terus kemudian UPI dan perguruan-perguruan tinggi lainnya ya, termasuk perguruan tinggi swasta maupun negeri juga sering ke sini untuk belajar tentang edukasi lebah madu trigona ini. Insya Allah. Jadi cukup banyak, bahkan dengan Gorontalo kemarin terakhir, Gorontalo. Terus juga dari Papua ya, PT Freeport itu juga pernah diedukasi untuk budidaya lebah madu. Seperti itu, jadi cukup. Yang terakhir, tamu yang terakhir itu dari Swedia ya, Kedutaan Besar Swedia. Kenapa di sini kemudian memilih untuk yang lebah gitu? Atau karena faktor? Ya karena di sini faktor vegetasinya Pak, pakan. Jadi di mana-mana kalau mau budidaya pasti pakannya dulu disiapkan. Dan pakan lebah itu kan gampang sebenarnya. Dan uniknya bedanya dengan jenis lebah lain nih. Kalau lebah trigona ini dia pakannya itu dari yang tingkat rumput sampai yang pohon, sehingga mudah untuk disediakan tergantung vegetasinya. Tapi kalau yang bersengat itu biasanya dia lebih menyukai yang tingkat pohon. Kalau yang tingkat bawah itu nggak terlalu suka. Rumput-rumput bisa sebagai bisa, makanya di sini dibiarkan kayak gini. lebah kan ngambil sendiri makanannya. Betul. Bukan kita Betul. yang sediain gitu. Ya. Jadi beberapa kali kunjungan juga ada beberapa yang mau pensiun itu tadi, yang mau pensiun dia pengen belajar. Pak, saya pengen budidaya, tapi nggak ribet. Coba misalnya, saya mau pilihan budidaya ayam, kan nggak bisa ditinggalkan. Jadi kalau dia mau pergi keluar kota, mau kemana, dia yang pikirin siapa yang ngasih makan. Kambing, makin besar resikonya juga kan, siapa yang ngasih makan. Tapi kalau budidaya lebah, apalagi tidak bersengat gitu ya, kita tinggal keluar kota, lebah tetap makan. Yang penting ada kesediaannya. Terus yang kedua nggak ribut, kan kayak ayam kan lapar ribut kan, gitu. Terus lebah gitu, diam-diam aja, makan diam-diam baik gitu ya. Itu. Untuk di rumah sendiri bisa? Bisa. Saya aja di rumah itu punya 11 stup. Stup itu satu stup seperti apa? Satu stup itu ada yang kotak, nanti diperlihatkan ya. Satu stup itu satu rumah itu. Satu rumah itu isinya ada ratunya, ada koloninya. Terus kemudian di stup itu biasanya ada stupnya sendiri, terus ada toppingnya. Nah tempat madu itu ada di topping. Makanya kita nanti perkenalkan jenis Itama. Itama itu bisa 1 bulan menghasilkan 1 liter. Jadi di bawah itu bisa dipanen, di atas bisa dipanen. Pernah kita coba, waktu itu ada kunjungan dari Bupati ya, untuk penyalaan listrik di Cisoka, kemudian mampir ke sini. Kita coba alat sedotnya, nanti ada alat panennya ya, ada mesin panennya, kita coba alat sedotnya. Kita coba panen yang di topping, ternyata 2 botol 1 liter. Masih belum cukup, kita panen lagi yang di bawah, ternyata 2 botol 1 liter lagi. Dan ini bulan depan akan panen lagi? Iya. Kalau di sini, karena kita juga ada beberapa inovasi untuk memacu si lebah ini biar cepat menghasilkan madu. Minimalnya kalau bisa ya 10 stup lah. 10 stup ya? 10 stup. 10 stup. Itu udah cukup memadai ya kalau 10 stup berarti Insya Allah. sebulan? Potensinya berarti kalau per botol 1 liter ya, 1 liter itu 300.000 kan Pak ya. 1 stup tadi berapa sebulan panennya? Panennya bisa 1 liter. 1 liter ya? 1 liter. 1 liter per bulan. 1 liter per bulan. Ya, jadi kalau misalnya ada 10, berarti kan 10 liter per bulan. Tapi kan kita harus siapin lingkungan yang Betul, mendukung gitu, betul. vegetasi tadi. Betul. Kita harus apa? Jadi langkah awal sebelum kita budidaya lebah itu adalah nanam bunga. Saya aja kan kerjasama sama istri. Jadi kalau di rumah, Mi bagian nanam bunga. Nah, udah siap bunganya sebanyak mungkin lah. Tapi ada bunga yang bisa berbunga sepanjang tahun. Itu yang jadi prioritas pakan lebah. Ada yang disebut air mata pengantin, itu sepanjang tahun dia berbunga. Ya.
jadi tanpa harus ditungguin lah gitu. Terus ada Batavia, terus ada Dombea. Dombea itu satu pohon Dombea itu bisa dipakai untuk 15 tub nanam Dombea. Itu dahlia Afrika. Nah, potensi juga dari pakannya. Contoh misalnya air mata pengantin mau jualan misalnya, bisa. Air mata pengantin itu kalau di toko bunga ukuran setinggi 1 meter itu 50 ribuan. Dombea itu bisa sampai 600 ribu. Jadi potensinya jangan melulu bisnisnya tentang madu. Kalau lebah itu pakan, bunga, propolisnya, polennya, madunya. Ya. Kalau secara rupiah modal untuk para pensiunan berapa kira-kira? Kalau yang modal awal ya, sekitar 15 jutaan bisa cukup. Kalau apa ya pasar madu juga. Wah, itu nggak terhingga kalau pasar madu. Untuk konsumsi pribadi aja udah, Tuh. udah cukup lah ya. Dulu juga saya awalnya kenapa saya punya stup itu, yang pertama memang saya posturnya sebagai penyuluh supaya punya contoh di rumah itu. Yang kedua minimal kalau ada apa-apa saya tidak harus beli madu, tapi cukup nyedot dari rumah sendiri. Ini madu asli kan Pak ya? Madu murni Pak. Madu murni bukan madu. Bukan madu asli. Karena sebenarnya madu itu kalau diedukasi itu ada murni ada asli. Kalau asli, jadi gini konsepnya. Apapun yang diminum oleh lebah kemudian dimuntahkan lagi, itu madu asli. Sekalipun itu makanannya buatan, larutan gula atau permen misalnya. Kadang ada jenis lebah itu yang dia karena mau ditempatkan di tempat lain, jaraknya cukup jauh, itu lebah mellifera biasanya, itu biasanya dikasih makan buatan berupa permen. Permen dimasukkan ke dalam sarangnya, ke koloninya tadi, untuk mereka supaya bertahan di dalamnya. Tapi nanti rasanya akan berbeda. Tapi kalau madu murni itu di atas lagi, paling tinggi. Kalau madu murni ini nggak bisa ditema Pak. Jadi pakannya ya apa yang mereka makan aja, apa yang dia makan. Jadi mau dia makannya bunga, mau makannya apa dari bunga buah-buahan, atau mungkin di sini Trigona juga kan suka dari buah-buahan. Bagi saya selaku penyuluh ya ini panggilan jiwa sebenarnya Pak ya. Karena sejak kecil saya ini ada di orang tua saya, kakek saya semua orang kehutanan Pak. Otomatis rumah dinas bapak saya itu biasa di pinggir hutan. Jadi hutan bagi saya ya semacam rumah kedua begitu ya. Dan dulu kalau setiap hari Minggu itu ya kalau saya ngelihat Sibolang gitu ya, acara Sibolang gitu, itu gue banget gitu waktu kecilnya begitu. Jadi setiap hari Minggu itu kita itu kebetulan sekeluarga itu ada 4 anak laki-laki yang selalu hilang di hari Minggu. Jadi habis sholat subuh kita cukup bawa ketapel, bawa pancing sama garam sama kecap cukupnya, bertahan hidup. Nanti pulangnya habis isya. Jadi setiap hari Minggu dari kecil begitu. Dah kemudian tidak ada yang meneruskan gitu karir bapak itu di kehutanan. Anak-anaknya itu nggak ada yang meneruskan. Kalau saya kok malah lebih tertarik gitu. Ketika kuliah akhirnya saya juga berpikir kehutanan itu lebih cocok. Karena banyak sedekahnya. Sedekah jariah itu juga saya lihat dari kehutanan. Kalau kehutanan kan kita nanam sekarang, tapi yang manen kan kita nggak tahu. Contoh kayak kita nanam jati misalnya, 80 tahun baru panen. Bisa jadi kita sudah nggak ada. Tapi anak cucu kita bisa merasakan hasil panennya. Ya, apalagi kalau di komunitas kebaikan ya, suka ikut ngaji itu, terinspirasi juga. Ternyata bahasan tentang pohon ini dibahas secara detail oleh Al-Quran gitu ya. Di surat Ibrahim dengan salah. Sebutkan tentang bagaimana pohon itu jadi salah satu postur orang-orang yang berbuat baik itu seperti pohon. Akarnya menghujam gitu, batangnya kuat gitu. Dan hebatnya sedekahnya pohon nih, kadang-kadang pohon itu ketika dilempar dia tidak melempar balik tapi memberikan buah. Nah, itu inspirasi seperti itu yang kemudian menguatkan saya untuk ya di kehutanan itu harus banyak bersabar gitu. Tidak bisa instan. Dan karir Pak Amin juga alhamdulillah ya dari awal di ini gitu ya. Tuh. Alhamdulillah juga berkembang, dan yang luar biasa pencapaian terakhir kemarin alhamdulillah bisa bersama-sama dengan teman-teman sesama profesi di ajang teladan nasional di Wana Lestari ya.
itu juga nggak pernah mimpi gitu. Nggak pernah mimpi bisa ketemu dengan teman-teman secara nasional. Kebetulan di Jawa Barat ini kemarin dapat Teladan Lestari Nasional juara ketiga, yang dari tahun 2019 itu belum pernah tercapai. Nah, ini prestasi yang saya pikir cukup membanggakan gitu ya, cukup membanggakan ya untuk masyarakat Jawa Barat. Nah, itu semua karena memang betul-betul nggak mungkin kalau tidak ada kolaborasi, ya, tidak ada kerjasama dengan masyarakat binaan kita. Kantor saya ada 2, kantor resminya tadi di kota gitu ya, kantor keduanya di sini. Dan fresh gitu kalau di hutan. Selalu dengannya hijau-hijau. Betul. Bahkan istilahnya kalau dulu orang COVID kan ada khawatir ya, padahal healingnya gampang. Kerja aja kalau saya, kerjanya di hutan begitu di sini. Ini lebih fresh, oksigennya juga luar biasa. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Hasilnya buat masyarakat ya juga buat kita juga. Ya. Karena sistem kerja penyuluh itu ya poin, ya koin. Gitu. Kan kita kan dulu disuruh kejar angka kredit ya, kredit poin. Jadi kalau kita hanya berpikir koin saja, ya poin saja gitu ya, kita hanya naik pangkat, paling naik jabatan. Nah, dari sisi penghasilan juga nggak terlalu signifikan kan begitu ya tambahannya, karena naik pangkat berapa sih kan gitu kalau untuk ASN kan gitu ya. Tapi yang kita kejar ya poin ya koin. Ya koinnya dapat, poinnya dapat. Makanya usahakan setiap langkah adalah hasil gitu kalau penyuluh itu. Maksudnya bisa mendapatkan poin juga, tapi juga diusahakan bisa mendapatkan koin. Ya. Makanya saya juga nyambi sebenarnya. Gitu, nyambi istilahnya sambil jualan madu. Atau sambil kebetulan kalau di sini di Wanawiyata ini saya jadi narasumber gitu ya, narasumber untuk pelatihan edukasi. Jadi biasanya kita duet maut sama kelompok bagian praktek, saya bagian teorinya. Saya lihat juga ada villa-villa. Ya, disewakan. Ini disewakan. Satu villa murah meriah kalau di sini. Sini tinggal datang ke sini aja. Kelompok tani hutan. Bukan oleh dinas ya? Bukan. Karena ini kan wilayahnya masyarakat ya? Iya. Jadi dinas itu hanya memfasilitasi, hanya bermitra saja gitu. Tapi kalau untuk usahanya nanti kembalikan ke kelompok. Bekerja di kehutanan, saya jadi teringat dongeng tentang 2 pohon. Jadi ini dongeng waktu kecil sebenarnya, tapi maknanya luar biasa yang sampai akhirnya menginspirasi saya untuk berkecimpung di dunia kehutanan. Dongeng tentang cemara dan pohon mangga. Satu ketika cemara ini ngobrol sama pohon mangga. Dia dengan bangganya gitu menunjukkan kehebatannya di depan pohon mangga. Dia bilang, pohon mangga, lihatlah pohon itu seperti aku gini loh. Kalau bahasa sekarang tinggi menjulang, gitu ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan tingginya pohon cemara. Jadi dengan sombongnya dia mengatakan begitu. Sedangkan kamu tumbuhnya ke samping kan gitu. Melebar, tidak bisa tinggi menjulang. Ya, itu kata pohon cemara kepada pohon mangga. Jadi kalau bahasa anak-anaknya mah secara tumbuh itu ke atas bukan ke samping gitu ya. Tapi jawaban bijak dari pohon mangga itu luar biasa. Kayak pohon cemara, engkau memang tinggi menjulang dan aku melebar. Tapi mari kita perhatikan. Ketika orang melempar batu kepada engkau, maka engkau balas dengan dahat, sehingga orang marah kepadamu. Tapi pohon mangga, aku, orang sebanyak apapun melempar batu kepadaku, maka aku jatuhkan buah, sehingga orang sayang kepadaku. Kemudian yang kedua, karena marahnya, maka pohon cemara, biasanya manusia itu akan melukai si pohon cemara. Kalau istilah kehutanan diteres, sehingga lama-lama mati. Tapi ketika orang marah kepadaku, kemudian manusia mencelakai aku dengan cara membuat cacat, maka aku berikan buah yang lebih banyak. Intinya, dari dongeng ini, kita bisa belajar lebih bijak. Sekalipun kita tidak harus tinggi. Ya, sekalipun mungkin ilmu kita juga tidak besar. Tapi berikan manfaat sebanyak mungkin untuk orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka ya kita berusaha untuk tetap bijak, berusaha untuk tetap melayani apapun yang terjadi.